Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Permana, kelas I1 Prodi Akuntansi dengan NPM 1022111. Di sini saya selaku salah satu mahasiswa di Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan sedikit mengemukakan sistem informasi akuntansi sebuah tinjauan. Ke pengertian akuntansi sebagai sistem informasi dari beberapa aspek. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Organisasi menggunakan akuntansi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis, seperti saat terjadinya pertukaran barang dengan sejumlah uang. Dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Akuntansi didefinisikan sebagai seni bagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi bisnis. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan transaksi bisnis. Kemudian di sini ada diagram sistem akuntansi. Di diagram sistem akuntansi ini ada beberapa aspek, yaitu subsistem akuntansi yang di dalamnya terdapat subsistem akuntansi pembelian, subsistem akuntansi pengajian, subsistem akuntansi produksi, subsistem akuntansi penjualan, subsistem akuntansi kas. Kemudian sistem akuntansi yang barusan saya sebut dimasukkan ke dalam dokumen sumber. Kemudian setelah dari dokumen sumber dicatat melalui jurnal, diposting ke buku besar dengan ada bantuan dari buku besar pembantu, kemudian diringkas di neraca saldo atau neraca lajur, kemudian dilaporkan di laporan keuangan. Nah, di sini ada hubungan prosedur akuntansi dengan sistem operasi tersebut, atau hubungan prosedur akuntansi dengan sistem operasi perusahaan. Kemudian ada sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi sebagai suatu informasi mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan mengomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok orang. Informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan mengambil keputusan. Sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan benar. Sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pemakai untuk mengurangi risiko saat mengambil keputusan. Fungsi sistem informasi akuntansi. Ada 3 fungsi dari sistem informasi akuntansi ini. Yang pertama, mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. Yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab kepada pihak eksternal.
Peran sistem informasi akuntansi. Nah, dari tadi kan ada ini sistem. Sekarang peran sistem akuntansi. Ada 5 peran sistem akuntansi, yaitu satu, mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi. Yang kedua, mengolah data transaksi tersebut. Yang ketiga, menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang. Yang keempat, memberi pemakai atau mengambil keputusan informasi yang mereka perlukan. Yang kelima, mengontrol semua proses yang terjadi. Nah, di sini ada informasi dan rangkaian pengambilan keputusan. Seperti dapat dilihat pada gambar, informasi-informasi tersebut ada 3 informasi yang nantinya menjadi proses pengambil keputusan dan akhirnya ada keputusan yang dibuat. Nah, di sini ada hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan di mana di dalamnya mencakup informasi keuangan dan non-keuangan disebut sebagai sebuah sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM. Seperti dilihat pada gambar, di situ ada tingkat manajemen yang top, middle, lower. Kemudian ada sistem informasi manajemen dengan fokus si A-nya. Kemudian kan yang di bagian bawah itu ada siklus dan subsistem. Pengetahuan yang diperlukan oleh kita untuk belajar sistem informasi akuntansi tersebut. Ada beberapa aspek ya dari sistem informasi akuntansi ini. Bisa dilihat ada teknologi, ada prinsip akuntansi dan auditing, membangun dan mengoperasikan sistem, mengambil keputusan, pengolahan transaksi, database, pelaporan, pengendalian, dan operasi bisnis. Kemudian yang selanjutnya ada sistem. Sistem adalah kumpulan komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan antara satu dan yang lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. Kemudian ada ciri sistem. Ciri sistem adalah batas seperti lihat pada gambar ada input dan output. Di bagian input ada batas sistem, hierarki sistem, hubungan sistem, dan sistem X. Kemudian di bagian outputnya tujuan sistem, lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan subsistem. Batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungan. Kemudian ada juga subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari sistem. Kemudian ada hubungan sistem. Hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau setara subsistem dengan sistem yang lebih besar. Kemudian ada hierarki sistem. Hierarki sistem adalah dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lain yang disebut sebagai sistem dan hubungan dengan sistem yang lebih besar disebut dengan subsistem.
Kemudian ada proses input dan proses output. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Kemudian jenis-jenis output. Ada 3 jenis output ya. Yang pertama, output yang langsung diberikan kepada konsumen untuk dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Kemudian ada output yang dikonsumsi oleh subsistem yang lain dalam suatu sistem yang sama dalam suatu siklus produksi. Output yang ketiga merupakan bagian dari output secara keseluruhan yang dapat dikonsumsi oleh sistem lain tetapi menjadi tidak berguna apabila dibuang. Nah, kemudian ada klasifikasi sistem. Sistem terbuka dan tertutup, kemudian sistem buatan manusia dan buatan Tuhan, kemudian sistem berjalan dengan konseptual, kemudian sistem sederhana dan kompleks, sistem yang kinerjanya dapat dipastikan dan tidak, kemudian sistem secara sementara dan selamanya. Sistem yang ada secara fisik dan abstrak. Kemudian sistem yang bisa dan tidak bisa beradaptasi. Mungkin segitu dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.